Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di video yang luar biasa menurut saya ya. Hari ini adalah segmen aku tolol untuk majalah Playboy. Jadi kalau Anda tahu semua ya, majalah Playboy itu kan sempat masuk ke Indonesia juga, terus kena demo ya. Padahal isinya juga tidak ada wanita-wanita itu, malah justru lebih parah majalah-majalah yang lokal gitu, yang lebih parah menurut saya. Tapi ya namanya juga Playboy itu punya apa ya, bisa dibilang punya konotasi yang cukup negatif ya dari luar, jadi disangka-sangkanya menjorok gitu majalahnya. Nah, hari ini gue ingin ngebahas soal rise and fall-nya majalah Playboy. Bagaimana sebuah brand yang besar banget dengan gimmick si Bunny itu, yang besar sekali pada kala itu, akhirnya bisa downfall, bahkan sampai detik ini masih struggling untuk kembali ke golden eranya mereka. Nah, bagaimana kisahnya, bagaimana cerita dari majalah Playboy yang tentunya kita banyak bisa mengambil hidayahnya ya, atau bisa dibilang nilai-nilai untuk kita-kita yang mungkin jadi entrepreneur sekarang atau lagi bikin bisnis gitu ya. Nah, ini adalah salah satu kisah yang menurut gua cukup menarik. Bagaimana movement dari majalah Playboy, bagaimana cetakan pertamanya juga itu udah kayak nipu orang ya, nipu Marilyn Monroe gitu ya. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita mulai di Aku Tolol kali ini. Silahkan like, share, dan subscribe kalau misalkan suka dengan video gue sebelumnya. Dan silahkan juga untuk yang namanya dengerin gue di Noise. Kalau misalkan kalian mau dengerin kisah-kisah kriminal yang setiap hari Senin gue upload di sana. Deskripsinya semua ada di link di bawah. So let's begin the story guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, majalah Playboy ya. Ini mungkin sebuah majalah laki-laki dewasa yang bisa dibilang paling legendaris yang pernah ada di muka bumi ya. Sekaligus jadi sebuah majalah dewasa yang bisa dibilang menjadi terobosan dalam kehidupan berhubungan begitu-begituan di Amerika pada era 1950-an. Sekaligus juga berhasil jadi salah satu ikon paling terkenal di bumi, yaitu kelinci yang pakai jas. Nah, tapi seperti kebanyakan majalah, Playboy juga mengalami sejarah bangkit dan kejatuhan yang menarik sebenarnya buat kita pelajari dan juga kita simak. Nah, yang bikin majalah Playboy ini adalah Hugh Hefner. Nah, Hugh Hefner ini kan adalah sang pendiri Playboy, yang emang menurut gue sih orangnya tuh flamboyan banget gitu ya. Nah, dia ini lahir pada tanggal 9 April 1926 di Chicago, Amerika Serikat. Dan main berprestasi di sekolah, walaupun katanya dia tuh sekolah itu cukup bosen buat dia. Dan memang jadi sebuah formalitas buat dia pribadi untuk dia lakukan setiap harinya. Dan sekolah tuh baru menjadi sebuah hal yang menarik buat dia saat dia tuh mendirikan koran untuk sekolahnya. Dan mulai cinta dengan dunia penulisan dan juga jurnalistik. Nah, setelah lulus seperti anak muda kebanyakan pada kala itu, dia juga ikut masuk ke dalam tentara dalam rangka Perang Dunia Kedua. Lalu setelah selesai, dia itu ngelanjutin lagi pendidikannya dengan kuliah di Chicago Art Institute dan University of Illinois untuk jurusan psikologi. Dan juga sempat masuk ke jurusan sosiologi di Alfred Kinsey Sachs Research Institute. Nah, lalu setelah dia lulus, secara resmi dia masuk ke dunia jurnalistik melalui majalah Esquire dengan menjabat sebagai copywriter di sana. Dan saat jadi copy inilah dia mulai menilai bahwa gaya hidup orang Amerika itu penuh dengan bisa dibilang kepedihan, kegetiran, dan juga hipokrit di era-era tersebut. Dan karena selama tahun 50-an kehidupan seks cukup tabu untuk dibahas di Amerika, bahkan mereka melakukan seks ini di luar nikah, biasa tuh bisa dicibir sama lingkungan. Nah, lalu di tahun 50-an, pilihan wanita tuh juga cenderung cuma dua dalam sebuah kehidupan. Antara jadi perawan tua atau jadi seorang ibu dengan 2 orang anak. Nah, laki-laki juga sama. Antara jadi orang yang gak mengejar apa-apa atau orang yang mungkin stoik banget gitu ya. Atau ya jadi pekerja korporat. Dan ini adalah sebuah kehidupan yang terdikotomi dengan sangat terbatas dan cenderung membosankan dan gak fun buat Hugh Hefner. Nah, makanya Hugh ini mencoba merintis sesuatu untuk bisa mendobrak dikotomi tersebut dan memberikan sebuah nilai lebih terhadap sebuah kehidupan. Bahwa hidup itu nggak cuma masalah 2 pilihan itu doang. Dan ngebuat kehidupan seksual itu menjadi lebih ke arah yang menyenangkan dan juga menyehatkan bagi manusia. Kalau kata film Friends with Benefits, ya seks itu layaknya main tenis saja, bikin sehat. Jadi memang dengan konstruksi sosial yang begitu ketat pada era 50-an soal berhubungan intim dan lain-lain, Hugh ini mencoba merombak konstruksi tersebut dengan cara membuat majalahnya sendiri. Yang memang dia inisiasi bukan hanya karena ingin mengubah konstruksi sosial tersebut, melainkan karena dia juga ditolak kenaikan gajinya sama Esquire. Makanya dia cabut dan gambling bikin majalah dewasa sendiri.
Lalu dimulailah perjalanan majalah Playboy pertama di tahun 1953, yang awalnya nggak dikasih nama Playboy, melainkan namanya tuh Stack. Tapi karena nama Playboy itu disarankan oleh temennya Hugh dan ternyata nama tersebut tuh nyangkut di otaknya si Hugh, akhirnya nama Playboy yang diputuskan untuk menjadi nama dari majalahnya. Pada kala itu produksi prototipenya tuh masih di rumahnya Hugh dan disusun di atas meja dapurnya dengan uang sebesar 8.000 US dollar dari beberapa investor kecil-kecilannya yang dia dapat dari ibunya, saudara-saudaranya gitu ya. Ya, orang yang pertama kali percaya sama bisnis kita kan biasanya saudara atau keluarga kita gitu ya. Nah, lalu dengan uang segitu doang, dia tuh merakit majalah Playboy pertama dengan cover Marilyn Monroe yang dia beri gelar Sweetheart of the Month. Gelar yang memang sebelum nama Playmate of the Month. Nah, uniknya Marilyn Monroe yang pada kala itu jadi cover majalah Playboy pertama sebenarnya tuh nggak tahu apa-apa soal dirinya jadi cover majalah Playboy dan nggak pernah dapetin duit apapun dari majalah Playboy. Karena ternyata foto Marilyn Monroe yang dipakai sebagai cover tersebut itu adalah foto yang diambil oleh seorang fotografer pada tahun 1949 yang memang fotografernya adalah si Tom Kelly yang ngebayar Marilyn Monroe pada kala itu sebesar cuma $50 saat si Monroe ini lagi nggak ada duit pada kala itu. Dan memang Marilyn Monroe baru bersinar pada tahun 50-an saat Monroe itu masuk ke dalam 2 film besar. Dan akhirnya foto saat Monroe nggak ada duit itu dibelilah sama si Hugh Hefner sebesar $500 untuk dijadikan cover majalah Playboy pertama yang kala itu nggak dikasih bulan cetaknya. Karena Hugh nggak tahu apakah majalahnya tuh bakal sukses atau enggak waktu itu. Jadi dia cuma ngerilis doang tanpa ngasih angka edisi atau bulan edisi. Nah, tapi ternyata majalah pertama Playboy tersebut itu laku keras di pasaran yang harganya kala itu cuma 50 sen doang dan sold out 70.000 cetak dan sukses super besar dan berhasil jadi sebuah majalah laki-laki dewasa yang menerobos konstruksi sosial pada kala itu. Dan komposisi majalah Playboy kala itu ya bisa dibilang ada kesenian, ada topik-topik yang mengerucut, ada musik dan juga seks. Sehingga bukan cuma ngasih foto-foto dewasa, tapi juga memang memberikan topik-topik artikel menarik yang bisa dibaca para laki-laki dewasa modern di kala itu. Nah, lalu karena laku keras, semua keuntungannya langsung dilempar masuk lagi ke Playboy untuk melakukan ekspansi yang berkala dan nambah staf dari majalah Playboy. Dan pengembangannya terus menanjak secara eksponensial di era 50-an sampai 60-an. Yang salah satu faktor kemajuan majalah Playboy pada era itu adalah kompetitor yang hampir gak ada. Dan memang kualitas Playboy untuk kontennya itu cukup tinggi dan bukan cuma sekedar telanjang-telanjangan doang. Sehingga memang Playboy itu sangat bersinar kala itu karena memenuhi gairah bacaan para laki-laki modern di zaman itu. Nah, sebagai acuan bahwa Playboy itu benar-benar serius ngegarap konten artikel mereka, beberapa nama-nama penulis besar tuh sempat masuk dan jadi penulis di Playboy untuk menulis berbagai isu mulai dari fiksi, kemanusiaan, dan lain-lain. Bahkan kontennya dibandingkan dengan majalah-majalah serius kayak The Atlantic, The New Yorker, sampai The Paris Review pada kala itu. Bahkan Playboy sempat mewawancara Martin Luther King Jr. dan Malcolm X dan juga Muhammad Ali untuk keperluan berbagai topik yang dipublikasikan di majalah Playboy. Jadi memang seriusnya tuh memang tidak bercanda Playboy dalam ngurusin soal aktivisme dan politik di Amerika lewat majalahnya. Nah, selain konten mereka yang bisa diacungi jempol, mereka tuh juga terus melakukan aktivasi kepada para pembaca dan publik dengan cara membuat sebuah konser di tahun 1959 dengan tajuk Playboy Jazz Festival di Chicago Stadium dengan mengundang Miles Davis dan juga Ella Fitzgerald yang memang lagi kuat di dunia jazz kala itu. Kalau misalnya lu pada dengerin jazz, lu pasti tahu nama dua penyanyi ini. Dan mungkin gerakan terbesar yang dilakukan Playboy di era kesuksesannya mungkin adalah membuka Playboy Club di tahun 1960 di Chicago yang bisa dibilang ini adalah sebuah klub yang meniadakan segregasi ras. Sehingga performernya pun itu juga datang dari kulit hitam maupun kulit putih. Dan menjadi sebuah klub yang cukup terbuka di kala itu. Menjadi sebuah gaya hidup gitu ya. Dan yang paling ikonik di Playboy Club yang kala itu langsung kedapatan 50.000 pelanggan adalah para banisnya. Yang memang jadi daya tarik para pelanggan untuk datang ke sana. Serta dengan gerakan ikonik para banisnya yang bernama Bunny Dip. Di mana mereka tuh kudu membungkuk ke belakang di depan customer sambil membawa nampan di tangan lainnya. Dan untuk ngelakuin gini aja, para banis ini itu kudu latihan selama seminggu penuh untuk mendapatkan gerakan yang sempurna dan ngasih pesona ke para pelanggannya supaya mau keluar duit lebih banyak gitu ya. Serta ya banis ini juga diharuskan menyapa para pelanggan-pelanggannya dengan kata-kata I'm your bunny. Biar makin dekat rasanya mungkin sama om-om ya. Mungkin kalau zaman dulu gue ada di situ ya. Mungkin pas dia ngomong I'm your bunny, gue juga merasakan dia kelinci gue gitu kan ya. Tapi kan itu sudah tidak ada ya. Nah, walaupun memang terkesannya fun, ya ada banis-banis di kafe atau di klub gitu ya. Tapi ada beberapa memang kesaksian dari beberapa jurnalis yang kadang suka datang undercover ke klub tersebut.
Dan katanya ada beberapa kesaksian di mana para jurnalis ini menyaksikan soal adanya beberapa harassment ke beberapa banis di sana. Ya namanya juga banyak om-om ya, kayaknya emang pasti wajar terjadi gitu ya. Nah, tapi terlepas dari rumor dan kesaksian-kesaksian gelap tersebut soal yang terjadi di dalam Playboy Club, brand Playboy ini terus meroket popularitasnya. Cara pendekatan Playboy saat ngasih lihat model-model telenjinya juga menurut gue sih sangat jenius pada kala itu. Karena hiu itu membuat para model yang tampil di Playboy ini tuh dipilih seakan-akan adalah wanita yang bisa lu lihat di mana-mana gitu. Atau kayak orang yang ada di sebelah rumah lu gitu misalnya. Dan memang bukan tipe-tipe kayak supermodel yang kayaknya susah digapai sama orang biasa. Sehingga hiu ini ngasih impresi bahwa model-modelnya adalah wanita-wanita yang biasa. Layaknya sekretaris lu mungkin, sales yang jaga toko baju gitu kan, atau orang-orang yang terdekat lu gitu. Sehingga memang ngebuat model-model Playboy dan majalahnya tuh jadi sangat relevan dan dekat ke para pembacanya. Dan jadi kayak satu frekuensi dengan para pembacanya gitu. Itu kira-kira memang jadi sebuah nilai jual dari majalah Playboy di zaman itu. Sekaligus juga konten-kontennya ngebuat wanita tuh bukan seperti sebuah objek, tapi juga merupakan manusia yang juga perlu diperhatikan keinginannya dalam soal berhubungan intim khususnya, dan bukan mikirin kepuasan laki doang. Karena kan laki-laki banyak ya yang suka berhubungan terus udah puas ceweknya ditinggal, nggak mau tahu gitu ceweknya tuh senang apa enggak gitu. Nah, Playboy ini menyampaikan bahwa kedua belah pihak harus sama-sama senang dalam menjalani aktivitas tersebut. Nah, evolusi nilai-nilai yang terus dilakukan Playboy dalam konten dan penyampaian konten wanita-wanitanya juga memang ngebuat nama Playboy itu jadi makin besar dan akhirnya terus berekspansi untuk urusan Playboy Club-nya yang mulai buka di mana-mana. Seperti ada di daerah Miami, New York, Los Angeles, sampai ke negara-negara luar seperti Jepang, Jamaika, dan lain-lain. Dan tentunya semakin gede nama Playboy di seluruh dunia. Nah, penjualan majalahnya juga mencapai puncak sales tertinggi di tahun 1972, edisi November. Di mana pada edisi tersebut, Playboy itu berhasil ngejual 5,6 juta kopi. Dengan nilai penjualan 7,2 juta US dollar pada kala itu. Yang sekarang mungkin udah duitnya banyak banget gitu ya. Jadi memang Playboy itu bukan jadi sekedar majalah doang di kala itu, tapi melainkan sebuah gaya hidup dan sebuah ikon laki-laki modern di tahun 50-60-an. Nah, tapi semua perkembangan tersebut mulai mengalami yang namanya masa suram di tahun 80-an, bahkan sampai sekarang. Di mana di era 80-an tersebut mulai muncul beberapa kompetitor besar yang mulai ngelawan dan ngerebut pasarnya Playboy. Di mana Penthouse dan Hustler itu mulai meledak di tahun itu dengan konten eksplisit yang lebih lebay dari Playboy. Dan tentu aja kalau udah gini, para laki-laki yang memang pada beli Playboy waktu itu memang fokus utamanya buat melihat cewek-cewek, ya akhirnya memutuskan pasti pindah ke majalah yang lebih eksplisit dan rela melepaskan artikel-artikel menarik yang ada di majalah Playboy karena tujuan utamanya adalah lihat ciwi-ciwi. Karena memang mayoritas pembeli Playboy ya sebenarnya memang fokus utamanya adalah lihat cewek. Tapi kebetulan dikasih artikel yang valuable, yang berat, padat, ya akhirnya dibaca sama para laki-laki ini. Tapi ya fokus utamanya tetap pasti lihat ciwi-ciwi dong, ya kan. Ditambah lagi memang tahun 80-an video-video shake itu udah mulai pada booming. Ya akhirnya ngebuat kontribusi terhadap penurunan sales dari Playboy Magazine itu semakin parah. Dan menempatkan Playboy bukan lagi sebagai pilihan utama majalah pria dewasa modern, tapi melainkan jadi majalah politik progresif dengan berbagai artikel padatnya. Nah, sejalan dengan banyaknya saingan dan turunnya sales dari majalah Playboy, Playboy juga akhirnya menutup seluruh gerai Playboy Club yang terus mengalami kerugian pada tahun 80-an. Sampai akhirnya benar-benar udah nggak ada lagi Playboy Club di mana-mana, itu di tahun 1986. Di mana ditambah juga sama beberapa demo juga saat Playboy Club ini diduga sama banyak penduduk gitu ya. Di mana Playboy Club ini katanya memperjualbelikan wanita di dalam klub tersebut. Dan kata publik, ya Playboy Club ini sepertinya bersifat kontradiktif dengan nilai-nilai dari majalah Playboy yang mencoba menyampaikan kesetaraan terhadap wanita dan laki-laki. Dan memperlihatkan seks itu sebagai sebuah kebutuhan dan bukan hal tabu. Jadinya kayak sebuah hal yang kontradiktif gitu dengan pembukaan Playboy Club dan berbagai kesaksian-kesaksian dari para orang-orang yang datang ke sana. Nah, setelah tahun 80-an jadi tahun yang cukup keras buat Playboy, bahkan sampai menutup banyak gerai Playboy Club, tahun 90-an juga jadi awal keruntuhan Playboy yang leblebih parah. Ditambah FAM, Maxim, dan staff itu juga mulai naik daun dan punya konten yang lebih gokil dibanding Playboy. Ditambah di akhir 99-an, Playboy itu telat masuk digital.
Sehingga banyak orang yang akhirnya search di internet soal Playboy, pengen ngedapetin model-model Playboy mungkin atau majalah Playboy secara online, tapi malah akhirnya masuk ke kompetitornya dan tidak menemukan apa-apa soal Playboy di dunia digital karena memang Playboy tidak melakukan apa-apa untuk masuk ke dunia internet pada kala itu. Bahkan Playboy itu sempat melakukan penuntutan ke search engine yang memang ada di tahun-tahun tersebut karena memang dirasa search engine tersebut menampilkan kompetitor mereka saat orang itu ngetik atau nge-search Playboy. Tapi kan ini tidak bisa dihindari ya, karena search engine kan ngasih suggested atau yang terdekat lah dari apa yang dicari sama orang. Nah akhirnya setelah era-era tersebut, pergantian pemimpin pun terjadi untuk urusan brand Playboy sendiri, yang akhirnya dipegang sama anaknya Hugh, yaitu Christy Hefner, yang ternyata juga tidak memberikan sebuah kemajuan yang cukup signifikan dalam urusan konten pada kala itu. Tapi setidaknya di kala itu Christy tuh mampu menjual banyak merchandise Playboy di seluruh dunia. Tapi tentunya nggak bisa nutup target profit yang dikeker sama Playboy tentunya. Akhirnya Playboy juga tetap berdarah-darah untuk urusan revenue-nya atau penghasilannya. Lalu tahun 2000-an itu bisa dibilang adalah era selesainya Playboy, bisa dibilang. Dimana video-video gratisan yang kayak gitu-gitu, itu udah luar biasa masif dan mulai menjamur ke seluruh orang dan gampang diakses. Jadi indikasi orang mau bayar untuk melihat konten-konten begituan itu juga tentunya jadi makin mengecil karena kan ada yang gratis. Sehingga akhirnya lebih banyak lagi orang-orang atau pembaca-pembacanya yang meninggalkan majalah Playboy. Dan sayangnya Playboy itu baru masuk ke online itu di tahun 2004-an saat Hugh ini mencoba masuk ke dunia digital dengan masuk acara TV selama 6 season bersama 3 pacarnya dan jadi reality TV show dan mulai membuat yang namanya arsip online mereka di tahun 2011 dan ini adalah sebuah gerakan yang sudah sangat-sangat terlambat. Tapi tentunya ya semua gerakan tersebut gak ada yang bisa bikin Playboy itu balik ke masa keemasannya di tahun 50 sampai 80-an. Pada era tahun 2016-an, Cooper Hefner itu juga menjabat jadi kreatif direkturnya Playboy dan mulai melakukan beberapa gerakan untuk mengembalikan kejayaan Playboy dengan mulai melakukan sebuah pergerakan radikal dengan menghapus semua konten-konten eksplisit Playboy di tahun 2016. Walaupun akhirnya konten asik-asik atau eksplisitnya dibalikin lagi di tahun 2017 setelah mereka memberikan pernyataan bahwa penurunan sales majalah Playboy itu nggak ada urusannya dengan ciwi-ciwi yang tak berbusana. Jadi ya dibalikin lagi kontennya. Dan keputusan balikin konten begituannya juga bersamaan dengan tahun di mana Hugh Hefner meninggal di tahun 2017 dalam kondisi Playboy yang sudah parah banget. Nah dari era-era itu Playboy terus mencoba melakukan terobosan kayak semisal masukin Playmate of the Month-nya seorang trans pada tahun 2017 yang namanya Ines Rao untuk mematenkan posisi Playboy sebagai sebuah majalah yang peduli dengan urusan isu kemanusiaan dan kesetaraan modern. Tapi itu semua nggak bisa nolong dan akhirnya majalah Playboy terus mengalami penurunan penjualan yang nggak nyampe 10% target penjualan di tahun 2018 bahkan. Dan akhirnya memutuskan untuk berhenti cetak di tahun 2020. Tapi ini brand tidak pernah menyerah karena masih coba relevan sama dunia digital di mana mereka bikin Centerfold yang adalah sebuah platform OnlyFans-nya Playboy lah kira-kira. Tapi tentu masih aja tidak sesukses apapun. Pada akhirnya Playboy sampai detik ini masih mencoba segala sesuatu untuk terus bisa mengembalikan kejayaan Playboy. Setidaknya membangkitkan Playboy lah gitu. Dan tentu saja nggak pernah bisa lepas bahwa memang walaupun sekarang Playboy udah mulai nggak kedengeran, tentunya kita tidak bisa melupakan bahwa Playboy adalah salah satu pondasi sejarah soal keterbukaan dan kesetaraan di Amerika Serikat lewat seni menulis para jurnalis dan tentunya otak jenius Hugh Hefner di kala itu. Terlepas dari berbagai skandal yang mungkin melekat kepada nama Hugh Hefner. Nah itulah sebuah brand yang besar banget yang semua kita tahu banget di era 2000-an kita masih sering banget ngelihat logo-logo Playboy, bahkan ada toko sepatu ya yang pakai logo Playboy gitu. Tapi ternyata semua kesuksesan tersebut itu tidak bisa bertahan dengan faktor ya tidak mampu beradaptasi. Kadang-kadang ya ada yang namanya sebuah teori itu namanya the cliff ya. Dimana saat lu lagi naik-naiknya ternyata di ujungnya itu adalah jurang gitu. Nah jadi kadang-kadang saat kita lagi ada di atas banget itu juga menjadi sebuah hal yang harusnya kita sadar. Bahwa mungkin aja 1-3 langkah ke depan lagi itu udah jurang. Jadi lebih baik lu bisa membuat jalan yang baru. Atau melakukan yang namanya sebuah pivot. Atau sebuah gerakan-gerakan lain. Nah itulah yang dia bisa kita ambil ya. Jadi kalau misalnya lu pada adalah pengusaha, entrepreneur yang lagi membangun brand gitu ya, terus lagi seru-serunya nih brand lu, teruslah berhati-hati, teruslah mencoba kritis dan kalau bisa terus khawatir juga soal brand lu. Apakah brand lu itu tetap bisa sustain 10-20 tahun ke depan atau setidaknya 5-6 tahun ke depan.
Karena bisa aja di masa kemasan lo itu 1-2 tahun lagi brand lo mungkin akan jatuh kalau tidak melakukan sebuah perubahan. Dan itu yang terjadi sama Playboy dan beberapa brand-brand besar lainnya yang mungkin sudah sering kali kita lihat. Seperti mungkin Nokia, BlackBerry gitu ya. Siemens zaman dulu gitu. Nah, semoga itu tidak terjadi sama brand-brand kita dan semoga kita bisa selalu mengambil seluruh value yang pernah ada dari brand-brand lampau yang mungkin sudah sering melakukan kesalahan. Dan semoga kita terlepas dari kesalahan-kesalahan tersebut dan kesoasikan kita yang kadang-kadang suka terlena dengan harta melimpah gitu ya. Yaudah, itu aja. Sampai jumpa semuanya. Kalau misalnya video kali ini menarik untuk kalian, silahkan like, share, dan subscribe. Dan kalau misalnya kalian mau support gue, kalian bisa join membershipnya. Dan masih banyak hal-hal menarik di dunia ini bisa kita kupas dan kita bahas supaya kita bisa semakin pintar. So see you on the next video, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.